Kebanyakan wanita-wanita ini kayak terkurung dalam zona nyaman, aku adalah ibu rumah tangga seperti itu. Padahal bisa sih dilakukan lebih gitu. Jadi saya menarik kesimpulan atau benang merah, tidak selalu ibu yang bekerja itu kemudian menghasilkan anak yang tidak berkualitas gitu. Tergantung orang tuanya sih, bagaimana kesiapan dalam ruang lingkup rumah tangga tuh memang harus punya tujuan, satu visi dan misi yang jelas gitu. Banyak orang tua itu, baik ibu atau bapaknya, tidak terlalu paham kerja gadget gitu. Lebih paham anaknya nih. Iya. Wah, gitu. iya benar-benar. Ternyata wanita itu adalah personal yang sangat kuat, terbukti dengan beberapa kali melahirkan kami tidak tumbang gitu kan. Ada juga yang sampai belasan anak. Waduh. Oke, halo sahabat positif dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Dian, di podcast Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan inspirasi kebaikan. Hari ini seperti biasa saya bersama Abang Wahyudi. Halo semuanya. Dan Bro Muhris. Halo. Kita hari ini akan membahas tema baru bersama teman baru di podcast Suara Positif. Hari ini kita kedatangan, ya kalau saya lihat sekilas kakak ya, tapi ternyata tampilan itu tidak selalu linear dengan usia. Tapi memang beliau sepertinya awet muda sekali, sahabat sekalian. Kita sambut dulu Ibu Aida. Halo semuanya, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik. Saya nih Bu Aida sempat salvok gitu. Tadi dikasih Instagramnya Bu Aida. Wah, tak pikir ini masih ya 20-an lah ya. Wah. Ternyata apa? Betul kata pepatah mengatakan don't judge book by a cover. Artinya Di bawah ini. Artinya di bawah ini. Ya, jangan menilai buku dari sampul. Tapi memang apa sih rahasia awet mudanya, Bu? Masya Allah, lama barik. Jadi seperti podcastnya, berpikir positif aja kali ya. Dan selalu bahagia tentunya. Ya. Oke, kita mau kenalan dulu sama Bu Aida. Jadi saya mungkin beberapa sahabat positif udah nggak asing dengan sosok ini karena beliau salah satu presenter di salah satu TV nasional, Bro Muhris. Ya, kita boleh sebut brand nggak di sini, Bang? Boleh. Seharusnya nggak apa-apa ya. Boleh. Sebut Boleh aja. kali nggak ya. apa-apa. Iya, boleh. Di TPRI gitu. Dari TPRI dan juga seorang entrepreneur dan kalau saya boleh bilang beliau adalah sosok wanita yang multi talent, apa aja bisa. Dan juga dosen lagi. Ya. Wah, gacor. Wow. Jadi boleh dong kita kenalan lagi lebih dalam Bu Aida. Saya selalu hampir keceplosan bilang kakak. ya nggak apa-apa manggil kakak. Nggak apa-apa dong. Nggak masalah juga ya sebenarnya Berarti Bu ya. ya, berarti kalau misalnya dipanggil kakak, adik-adik semua ini ya. Jangan-jangan Bu, nanti kualat jadi batu lagi saya. Insya Allah ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Nur Haida Sofian. Saya sekarang kalau mau dibilang apa pekerjaannya, saya lebih suka kayaknya dibilang ibu rumah tangga. Iya, jadi yang lain-lain itu cuman sampingan, seperti ada online shop, kemudian juga ngajar, kemudian juga keliling sebagai seorang speaker. Tapi di luar itu semua pekerjaan itu saya paling senang Ibu Aida sebagai ibu rumah tangga. Itu kayaknya sedap aja didengar di telinga, seperti itu. Kenapa Bu jadi sedap? Sedap karena mungkin kesayangan saya juga ada di rumah gitu ya. Jadi setiap kembali pulang ke rumah itu kayak lebih mendalami dan menjiwai aja karakternya mungkin di situ ya. Di luar konteks background akademi saya seperti apa, kayaknya passion saya itu suka ngomong anak gitu. Jadi ketika pulang ke rumah itu kayaknya di sini deh letak kebahagiaan yang sesungguhnya, gitu. Kan ini kan beda sama kebanyakan orang ya. Iya. Biasanya kan orang kalau urusan domestik tuh lebih disimpan gitu ya kan. Jadi yang ditampilkan itu ya posisi sebagai dosen, kemudian trainer public speaking, kemudian apa lagi? Ibu sosialita. Penyiar, dan Ibu seterusnya. sosialita. Nah, tadi kan Bu Aida malah bangga disebut sebagai ibu rumah tangga. Ini kan
punya nilai sendiri sebenarnya. Punya background, kenapa Bu jadi punya kebanggaan dengan sebutan ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga karena kalau menurut saya ya, uang tuh pasti bisa dicari. Sebagai perempuan itu kalau misalnya diem di rumah pun pasti uang datang, mungkin dari suami, dari orang tua. Tapi kenapa ibu rumah tangga? Karena menjadi seorang ibu rumah tangga yang kita bisa double dapatkannya, dapat uang dan dapat pahala. Kalau perempuan kan keluar, mereka dapat materi, misalnya bekerja sudah dapat, tapi pahalanya belum tentu dapat, karena kan perempuan itu memang diciptakan Allah di rumah. Nah, jadi saya sangat menyukai personal, dikenalnya sebagai orang yang memang kewajiban kodrat wanita itu di rumah. Itu personal ya. Ya kan beda-beda gitu. Kalau saya sendiri paling senangnya di situ karena mendapatkan dua, selain uang mungkin bulanan dari suami, satunya juga pastinya pahala yang tidak bisa kita takar dengan uang atau materi. Masya Allah. Gimana? Jadi keislamin ya. Kalau menilik aktivitas Bu Aida nih, tadi ada dosen, kemudian trainer public speaking, punya sekolah juga ya? Pengennya. Next insya Allah tolong doain ya, bisa terrealisasi tahun 2026, arahnya memang ke situ. Cuman dalam 1 tahun 2 tahun ini lebih kepada seminar anak-anak remaja untuk public speaking, karena kita lihat di zaman sekarang Gen Z, Alpha, sekarang saya lihat tuh kekhawatirannya tuh semua tuh kayak pegang gadget, dan kemampuan atau skill komunikasi anak-anak tuh kayak lumayan menurun kalau saya lihat ya, karena penggunaan gadget atau gawai ini yang luar biasa. Kalau dulu kita SD ya, SMP baru bisa pegang gadget, bahkan SMA dulu ya. Sekarang anak SD aja udah pegang gadget. Dan itu tuh kan komunikasinya satu arah aja. Sedangkan kita butuh 2 arah, dan skill komunikasi itu harus ngomong terus. Gimana mereka bisa ngomong terus kalau ada di terfokus tangan. ke gadget pada akhirnya ya. Betul. Jadi memang harus dilatih pada akhirnya agar tidak ketergantungan kepada gadget. Betul. Karena memang salah satu sisi negatif dari penggunaan gadget yang tidak terkontrol adalah yaitu akhirnya ketergantungan, apalagi kalau misalnya dibarengi dengan bermain game. Nah, pada akhirnya akan gitu. Berarti dari 3 profesi tadi yang paling disenangi selain ibu rumah tangga itu sudah jadi kebanggaan ya. Betul, amin. Dari penyiar, dosen, trainer, mana yang lebih disenangi? Saya ini banyak banget ya kesenangannya ya, jadi merangkap-rangkap. Kalau boleh diurutkan nomor 2-nya ya logis aja mungkin ya, jualan online shop. Jadi ada punya brand tersendiri, jualan tas, sepatu, marketnya ibu-ibu gitu kan, lebih lumayan menghasilkan itu isi di situ. Nomor 2-nya gitu. Kalau yang public speaking itu fokusnya ke anak-anak remaja ya? Awalnya malah bukan anak-anak dan remaja, malah dinas instansi yang mengundang saya. Lembaga ya? Iya, lembaga. Jadi ngobrol-ngobrol kan gitu kan, kami ini butuh untuk dilatih katanya untuk skill komunikasi, karena dari kami sendiri katanya kurang bisa dan paham. Dan sekarang public speaking itu kayaknya bukan hanya ibaratnya tuh kebutuhan kita kan makhluk sosial ya. Jadi butuh skill berkomunikasi yang benar tuh seperti apa tuh, ini banget sih. Jadi berawal dari situ, kemudian ada ibu-ibu, kok kamu nggak ini aja adain buat anak-anak, buat remaja, itu kan juga penting untuk sedari dini mengetahui bagaimana skill komunikasi. Oh iya juga ya. Jadi 1 tahun ke belakang ini gencar tuh mengadakan seminar-seminar. Awalnya pertama itu di Banjarbaru duluan, habis itu tembus, padahal targetnya itu sekitar cuma 25 anak. Ternyata yang mendaftar itu lebih dari 30, Masya Allah. Jadi ternyata banyak banget orang tua yang aware untuk kebutuhan komunikasi anak-anak ini. Jadi saya buka lagi di Banjarmasin kan, malah lebih ini lagi, 40-an lebih kalau nggak salah. Jadi kalau menilik tadi public speaking untuk anak-anak, apa problem utama anak-anak saat ini selain gadget tadi? Iya,
Karena mereka kurang pede deh kayaknya. Ya. Kurang pede karena mereka tuh cuman meng-look up apa yang mereka tonton dan kayaknya tuh aku nggak mungkin deh seperti itu. Misalnya kita anggap ya Gen Z, Gen Alpha suka Atta Halilintar gitu ya kan. Atta Halilintar sosoknya sudah yang wow banget, kayaknya aku jadi penonton aja deh kayak gitu. Nggak mungkin lah aku jadi Atta Halilintar, padahal dulu kan juga Atta Halilintar juga memulainya dari nol gitu. Jadi rasa kepercayaan diri itu yang mereka anggap nih kayaknya impossible deh gitu. Tapi menarik nih Bang, itu kan semua berawal dari gadget ya. Nah, paradoksnya Bu, saya melihat bahwa pada akhirnya yang membuat seorang anak itu memiliki rasa ketidakpercayaan diri yang tinggi itu pada dasarnya adalah orang tuanya sendiri, karena yang memberikan gadget juga kan orang tuanya. Betul. Gen Alpha, Gen Z itu kan awalnya orang tuanya terlalu sibuk bekerja sehingga anaknya itu dikasih gadget untuk mengalihkan perhatian. Nah itu tadi yang mau saya tanyakan berikutnya. Iya, kenapa itu? Jadi kalau tadi melihat fenomena Remaja. skill komunikasi dan seterusnya, ini kan ada, boleh nggak kita katakan ada persoalan serius dalam rumah tangga orang kebanyakan di Indonesia? Kayaknya betul deh. Karena mungkin orang tua yang bekerja, apalagi orang tua yang dua-duanya bekerja ya, mereka kan mempunyai keterbatasan waktu untuk membersamai anak-anak. Jadi memang tanpa bisa kita elakkan, yang bisa diberikan orang tua kepada anak selain materi yaitu gadget atau gawai kayak itu. Kita anggap ini aja ya, misalnya sembarang ada orang tua nih makan nih, jam makan, anaknya rewel, nangis tantrum segala macam, orang tua ya langsung langsung jeruk bajar, diam, ranai. Ya itu sih ya, lebih kepada simple lah katanya, praktis lah, kasihin aja. Padahal di luar dari itu banyak sekali bisa kita pelajari sebenarnya, kayak parenting, bagaimana cara menyikapi anak tantrum, selain tadi yang ngasih gadget segala macam, sebenarnya banyak sekali cara, cuman ya tadi ke-awarean orang tua mungkin dan edukasi kepada orang tua juga masih belum bisa tercapai secara maksimal seperti itu. Kalau melihat tadi fenomena ini kan sebenarnya orang tuanya dua-duanya kan, kalau kita katakan bekerja dua-duanya, ini kan orang tua yang berpendidikan sebenarnya. Iya. Ya kan ya? Banyak kan iya. Nah, tapi mereka mengambil jalan pintas untuk bisa seolah-olah mereka tidak punya awareness terkait ini gitu. Apakah memang bisa kita tarik kesimpulan ini memang mereka tidak mau melewati fase buat belajar lagi, atau sebenarnya kebanyakan orang tua tuh paham sebuah konsekuensi dari pemberian gadget, atau bagaimana Ibu melihatnya? Iya ya, kalau saya berpikirnya juga mungkin karena yang tadi keterbatasan waktu, kemudian juga awareness-nya kurang, pondasi sih kayaknya, pondasi dalam keluarga. Kan kita dalam satu keluarga itu harus punya visi dan misi, ini arahnya kemana nih. Misalnya kalau saya dan suami tuh kompak dari awal. Anak itu memang sekolah harus yang berdasarkan landasan agama dulu tuh nomor 1. Jadi di situ yang kita harus sama jalan gitu, sama rata jalannya. Nanti kalau misal nih aku mau ke internasional, bapaknya ke agamis kan nggak ini ya, nggak masuk. Jadi ada pertentangan segala macam dan hasilnya pun tidak maksimal. Kemudian juga contohnya dari keluarga saya, ada anak pertama saya namanya Fatih. Jadi Fatih itu sekarang masuk kelas akselerasi. Jadi akselerasi itu yang awalnya sekolah dasar 6 tahun, lebih cepat ya? Ya, lebih cepat. Jadi nanti dia lulusnya 5 tahun, 5 tahun aja. Itu fakta menarik adalah saya mempersiapkan Ananda Fatih itu akselerasi dari dia TK. Jadi dari situ saya dari TK pikir ada nggak sih di Banjarmasin ini kelas Axel gitu ya. Ternyata ada di Banjarmasin. Wah, alhamdulillah. Jadi saya mempersiapkan dari pendidikan dia, les-les segala macam, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pas kemarin ada tes akademik dan tes psikologi, alhamdulillah Ananda Fatih bisa
lulus masuk kelas Axel seperti itu. Jadi tergantung orang tuanya sih bagaimana kesiapan dalam ruang lingkup rumah tangga tuh memang harus punya tujuan, satu visi dan misi yang jelas gitu. Ini sekaligus pembelajaran buat Muhris nih. Siap. Iya. Siap. Ya, wah mantap Kebetulan ini belum ini. berumah tangga. Siap. Oh iya, Siap. visi dan misi dari sekarang berarti. Saya mendengarkan dengan seksama. Ditulis dulu aja berarti pointer positifnya kan. Siap. Saya dengarkan dengan seksama. Mulai dari memilih pasangan Bro Muhris. Ya, Siap, siap, jangan lupa siap. itu ya kan, karena menentukan nanti. Betul, Bang. Betul, saya sepakat. Nah, Bu, kita balik. Tadi kita bicara masalah orang tua yang bekerja. Ya. Ya, lebih spesifik kita bicara tentang perempuan yang bekerja, ya kan? Nah, kalau kita melihat ke Ibu Aida misalkan ini kan contoh perempuan yang bisa menyeimbangkan peran domestiknya dengan peran yang di luar, ya kan? Tapi kalau kita melihat gejala tadi, kelemahan komunikasi, ketidakpedean anak, itu kan tumbuh dari keluarga. Karena orang tuanya yang ya jadi boleh jadi sibuk, tidak punya waktu dan seterusnya. Kalau menurut Ibu kira-kira menyeimbangkan peran ini bagaimana bagi seorang perempuan? Jadi yaitu ya dari awal itu ini fakta unik ya. Jadi awalnya itu saya bertemu dengan suami, ta'aruf 3 bulan. Oh, ta'aruf ya? Ya ta'aruf. Riz, ta'aruf, Riz. Nanti proposalnya saya buat ya, teman-teman. Jadi tidak ada pacaran dulu. Suami itu mertua saya sekarang itu nasabah dulu pernah jadi kerja di bank juga. Jadi awal pertemuan itu udah bilang nih suami, ini nanti kalau kita berjalan 3 bulan berhasil, saya orang Banjar namanya berdatang lah, saya berdatang ke rumah. Kalau jadi kita jodoh, kamu tidak boleh bekerja. Itu dari suami dari awal udah bilang gitu seperti saya. Jadi kamu adalah seorang full time ibu rumah tangga, kamu di rumah aja, nanti per bulan dikasih sekian, pokoknya tidak boleh bekerja. Posisi pada saat itu saya masih menyelesaikan S2. Aduh gimana ya gitu ya, tapi ya tadi kembali lagi karena personalnya memang suka anak-anak dan menyempurnakan agama juga, ya sudahlah konsekuensi, masih tetap jalan S2, menikah segala macam. Habis itu udah lulus, alhamdulillah, karena tadi perjanjiannya tidak boleh bekerja, ya sudah di rumah aja. Alhamdulillah Allah langsung menitipkan kehamilan pada saat itu. Jadi memang full time 2 tahun itu memang full time di rumah saja sebagai ibu rumah tangga. Kemudian karena sudah mendapat predikat magister S2, kayaknya sayang deh mengajukan deh proposal kepada suami. Boleh nggak dengan kata-kata yang ini kan ya, selain mengajar itu termasuk amal jariah juga. Ayang gitu ya bilang ya, Ayang kalau misalnya memperbolehkan bisa ikutan dapat pahala juga, amal jariah kan ilmu bermanfaat tuh sampai kita ini juga. Oh dia berpikir, ayo sudah boleh kalau ngajar, alhamdulillah. Nah di situ awalnya mulai bekerja. Jadi diperbolehkan untuk mengajar, tapi dibatasin cuman seminggu 2 kali aja. Jadi tidak mengganggu anak dan pekerjaan sebagai di rumah seperti itu. Jadi mungkin suami lihat oh ya memang jalannya di situ, kemudian juga apa yang dikerjakan juga positif gitu kan, jadi merambatlah ke dunia speaker lagi. Itu kan masuk ke wilayah ilmu yang bermanfaat juga kan bagi orang, jadi beliau tuh senang, jadi alhamdulillah sampai sekarang memperbolehkan. Asalnya tadi domestik jangan sampai terganggu aja. Gitu. Menarik nih. Masya Allah. Saya pengen tahu Bu Aida sebagai kan awalnya 2 tahun tuh nggak kerja, kemudian suami ngasih izin untuk kerja jadi dosen, habis itu masuk jadi speaker ya Bu. Nah, apakah di momen itu Ibu termasuk kesulitan nggak sih dalam membagi waktu antara keluarga, anak khususnya dengan pekerjaan? Apalagi nih sekarang kan udah banyak nih entrepreneur juga, presenter juga. Gimana sekarang Bu Aida membagi waktu yang sudah semakin banyak? Apakah ngasih gadget juga nih ke anak? Ya kan? Time manajemennya ya. Iya.
kalau misalnya nggak ngasih gadget itu pasti bohong sih. Kalau ke anak ini ya satu dilema juga, nanti kalau misalnya nggak dikasih, dia memang nggak tahu apa-apa di dunia perdigitalan yang luar biasa ini sekarang. Jadi memang saya ada ngasih, cuman bukan milik dia. Jadi pinjam by mama sama ayahnya. Jadi 1 minggu mungkin 1 kali, hari Sabtu atau hari Minggu dia boleh menggunakan gadget. Kalau misalnya dibilang keteteran, nggak, pastinya kalau misalnya banyak kegiatan, banyak pekerjaan tuh pastinya kita struggle ya. Tapi ya tadi kita harus tahu prioritasnya yang mana. Nomor satunya yang mana. Ketika kita tahu prioritas, yang lain itu kan mengikutin aja tuh. Jadi di situ sih bagaimana bisa memaintain waktu, tahu di mana prioritasnya. Karena disinggung masalah digital, menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang perempuan dan digitalisasi ya. Iya. Nah, salah satu problem di kota-kota besar, Banjarmasin kota besar nggak? Ya besar ya. Besar ya? Udah Masa metro iya kan sih? ya, udah metropolitan kan. Metropolitan. Iya. Karena dulunya ibu kota provinsi, sekarang pindah ya. Pindah. Tapi tidak lepas sebagai kota dagang mantan kan. Bang, mantan Oh ibu iya, kota. mantan ya. Nah, orang tua memberikan gadget kepada anaknya terkadang yang saya lihat ya Bu ya. Yang saya lihat ada terutama ini kelas menengah ke bawah. Ya. Maksudnya begini, yang anak orang tuanya kelas menengah ke bawah, dia memberikan HP kepada anaknya, tapi banyak orang tua itu baik ibu atau bapaknya tidak terlalu paham kerja gadget gitu. Lebih paham anaknya nih. Iya. Ya, Wah, gitu. iya benar-benar. Yang jadi problem hari ini adalah kalau itu dia kasihkan gadget secara cuma-cuma, tadi tidak ada kontrol, tidak ada syarat, ya kan? Dia bisa nonton apa saja di situ, transaksi apa saja, ya kan? Bahkan kemarin kita melihat fenomena ada anak-anak ya, usia SD sudah mulai main judi online dan seterusnya. Nah, ibu melihat terkait dengan peran perempuan dan digital ini, apa yang mesti kita perbaiki kepada perempuan-perempuan kita di Banua ini? Iya, perempuan ya. Jadi ada yang bilang ya, ada pepatah mengatakan wanita ini adalah madrasah pertama, anak-anaknya. Jadi di mana anak-anak ini pasti dia melook up nomor 1 tuh adalah ibunya. Jadi bagaimana dilihat ibunya, begitulah dia timbal baliknya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kita berbicara tentang woman empowerment juga ya. Ada baiknya wanita ini tahu dulu yang pertama memang perannya dan memanfaatkan digital tadi. Jadi banyak banget yang berasumsi gini, banyak DM yang masuk gitu kan, yang mungkin memuji apa yang saya kerjakan selama ini. Wah, Ibu Aida enak ya jadi dosen, ibu rumah tangga, terus juga menikah, ini punya anak dan ini. Saya cuman ibu rumah tangga biasa, full time juga mengurus anak, tapi saya nggak bisa ini itu, nggak bisa bikin konten segala macam. Saya cuman bisa memberikan semangat kepada ibu-ibu, tetapi dalam hati kecil saya berbicara, kalau ibu tahu apa yang bisa ibu kerjakan dengan misalnya sesimpel punya HP, tuh pasti ada aja jalannya. Misal ya, saya ada punya teman, jadi dia full time ibu rumah tangga juga, terus bilang, nyaman aja kamu jadi dosen, katanya kayak gitu, jadi ini ada duitnya. Itu kan kamu punya HP kan, kalau teman kan enak ya ngobrolnya lebih leluasa, lebih lepas lah ya. Lebih lepas. Itu kan kamu punya HP itu kan sudah canggih banget tuh. Kamu kan suka masak, kalau misalnya suka masak, bikinlah konten misalnya, tutorial atau sekedar foto-foto aja. Kalau misalnya nggak bisa masak juga nih, misalnya ada makanan apa di foto jadi estetik cantik diposting, jadi kali aja ada orang yang endorse karena foto kamu bagus. Di situ kan kita yang awalnya cuman lihat story orang aja gitu kan bisa melakukan sesuatu gitu maksud saya. Jadi kebanyakan wanita-wanita ini kayak terkurung dalam zona nyaman, aku adalah ibu rumah tangga seperti itu. Padahal bisa sih dilakukan lebih gitu. Padahal sesuai dengan yang ibu sampaikan di awal, peran ibu rumah tangga itu jauh lebih besar sebenarnya. Betul. Karena tadi tempat mendidik anak yang pertama kan ibu ya, gitu. Jadi kalau kita punya ibu yang
pintar, cerdas, kemudian memotivasi anak, ini akan luar biasa kan anaknya kan. Iya. Makanya saya teringat tadi cerita tentang ini karena kita lampunya banyak, cerita tentang Thomas Alva Edison, ya kan? Itu kan cerita tentang ibu yang dia melawan stigma bahwa anaknya itu anak yang tidak pandai, bodoh dan seterusnya. Dan dia melawan itu dengan satu kalimat surat bahwasanya ketika anaknya bertanya kepada ibunya, kenapa saya tidak sekolah lagi? Nah, kata ibunya, sekolah apa namanya? Saya lupa udah caranya itu. Gimana ceritanya? Bahwasanya karena kamu terlalu pandai di sekolah itu gitu. Padahal gurunya itu menulis surat bahwasanya anak ini terlalu bodoh buat kami ajar gitu. Tapi oleh ibunya itu bahwasanya kamu terlalu pandai gitu. Gurunya tidak sanggup untuk mengajari. Nah, pelan-pelan pada akhirnya ibu ini yang mengajari dia secara otodidak dan pada akhirnya dengan penemuan yang kesekian 10.000 kalau nggak salah ya, atau 9.999 kali. Lampunya itu gagal dan akhirnya berhasil. Ini kan peran seorang ibu yang luar biasa ya. Nah, makanya ada satu pandangan juga bahwasanya mungkin bisa juga kita betulkan. Mindset seorang Ibu anak ini ya. adalah tiang negara gitu. Jadi kalau ibunya ini kemudian goyah, lemah, maka begitulah gambaran negara kira-kira juga begitu. Ya, sepakat nggak? Saya sepakat. Banget. Tapi saya punya pertanyaan yang agaknya kritis nih Bang. Bu Aida. Ada orang yang bilang gini, Bu. Lu mah enak ngomong doang gitu. Susah tahu nggak ngepraktekinnya, bikin konten mah. Iya, langsung viral. Ini kan enggak, gitu. Followersnya cuma 100. Kalau 1.000 ya baru bisa ada endorse. Banyak Bu yang ngomong gitu. Bilang entrepreneurship tai lah, susah itu. Ini suara langsung nih Bu dari underground, dari bawah. Susah. Sering jadi tempat curhat ibu-ibu ya. Jadi beberapa teman-teman yang masih muda udah nikah kan bilang gitu. Mau jadi pengusaha itu gampang selama punya modal. Ini kan kata-kata udah nggak punya modal, nggak punya modal finansial ya Bang, nggak punya modal pengetahuan juga, kena motivasi-motivasi yang ya sekilas doang gitu, belum ada sesuatu yang nyata gitu. Nah kalau menurut Bu Aida gimana untuk orang-orang yang cara berpikirnya seperti itu? Ya dia pesimis realistis lah. Oke. Pesimis realistis. Kita singgung di realistisnya aja dulu ya. Kalau misalnya followers misalnya 100 aja, gampang lah. Bu Aida misalnya sudah 10.000 gitu kan. Emangnya si Bu Aida ini langsung 10.000, emangnya beli followers gitu kan. Kalau misalnya nggak ada yang instan. Jadi kalau misalnya berpikir seperti itu berarti dia tidak memahami konsep kesuksesan seseorang. Atta Halilintar dulu mana ada yang tahu. Subscribernya paling puluhan. Harus jadi gembel dulu. Iya, betul. Merayap dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak memulai, kita tidak akan tahu kita posisi kita di mana. Berpikir seperti itu terus akan kita akan selalu di dalam sangkar yang sama gitu. Keluar. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya apa? Memulainya gimana? Oh, yang memulai ya. Memulai aja. Karena kita nggak tahu kita nih dapat kesuksesan di angka nomor berapa. Tadi Thomas Alva Edison 9.000 ya, 9.000. Kita nggak tahu, kali aja kita termasuk orang yang beruntung. Percobaan kedua kita berhasil, tapi kamu nggak mau memulai, gimana tuh? Rugi kan? Rugi ya? Iya. Berarti benar, sukses is a journey not a final destination ya? Enjoy the journey not the destination. Gitu ya? Not. Ya, keluarlah skill saya ini Bang. Bisa bahasa Inggris. Bagus ternyata bahasa Inggrisnya. Boleh buka les bahasa Inggris loh saya. Baru tahu saya ini. Iya dong. Kira-kira dari pertanyaan Brodian tadi, kita punya titipan pesan nggak sih ke pemerintah kepada ibu-ibu di luar sana gitu, agar termotivasi untuk senantiasa tadi ya belajar, upgrade diri, karena yang saya pahami ya
kita menjadi orang tua, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu itu kan bukan berarti kita harus berhenti belajar kan, tapi terus belajar kan. Kira-kira kalau dalam persepsi ibu apa yang kita harapkan dari pemerintah untuk bisa mengupgrade dalam banyak hal terkait perempuan ini? Kemudian saya teringat jadi ini ya, pemberdayaan perempuan seharusnya kalau boleh kasih saran sih ke wilayah-wilayah kayak Banjarmasin, Banjarbaru yang memang kita di sini masih tabu banget tentang pembelajaran komunikasi atau public speaking ini, kita gencarkan aja dari personal diri sendiri dulu. Misalnya kalau ada arisan, sesimpel arisan gitu ya, itu kan ajang di mana berkumpul ibu. Bolehlah nanti misalnya siapa yang dapat mungkin gantian memberikan masukan perihal tentang mungkin agama atau sharing ilmu. Ada yang mungkin pengrajin apa boleh di-sharing di situ. Jadi kan kita tuh bertemu bukan hanya sebagai bertemu aja gitu, tapi ada yang kita bawa. Kita kan setiap hari ini kalau bisa ada yang kita bawa balik ke rumah, ilmu yang bermanfaat, apapun itu yang baik gitu. Jadi yang diharapkan dari ruang lingkup personal dari diri sendiri mau nggak gitu upgrade skill setiap hari. Kalau untuk pemerintah mungkin banyak ya PR-nya karena tidak semua terjamah tentang tentang informasi pemberdayaan perempuan ini. Anggaplah kita di kota besarnya angkanya masih minim sekali, apalagi kita masuk yang ke desa, ke kampung-kampung itu yang mungkin tidak terjamah sama sekali. Padahal banyak sekali skill-skill ibu. Saya pernah sekali meliput di salah satu daerah di hulu sungai dulu waktu bujangan ya. Jadi ada ibu pengrajin tikar. Beliau setiap harinya itu menganyam tikar. Jadi saya berbicara dengan beliau bagus sekali cara menyampaikan. Ya, saya kaget, ibu ini saya ngomong bahasa Indonesia campur bahasa Banjar juga, tapi beliau tuh kayak ngomongnya tuh terarah. Dan kita tahu kan ketika orang mempunyai skill komunikasi yang bagus, ketika kita ngomong 2-3 kalimat kita tuh kayak langsung paham, nggak langsung kayak muter-muter. Dan beliau ini di kampung banget tapi skill komunikasinya bagus, cara menjelaskannya tuh saya langsung paham. Wah, gimana ini kan masuk kepada mutiara kampung. Gimana kalau misalnya kita masuk ke dalam kampung-kampung desa yang lain, mungkin banyak sekali orang seperti ibu ini yang mempunyai tapi tidak terjamah gitu, dan tetap berada di dalam sangkar yang itu karena ya tadi ininya tidak ada, platformnya tidak ada. Menarik nih. Nah, PR itu ya, itu kan kita bahas perempuan berdaya dari perspektif Bu Aida ya, sebagai seorang perempuan. Nah, saya mau dengar dari perspektif laki-laki. Wah, ini seru nih. Yang saya belum punya pendamping nih. susah nih ngasih persepsi nih. Tadi kan kita sempat bahas nih masalah perempuan bekerja. Bang Wahyudi sebagai suhu di antara suhu, saya mau bertanya nih Bang. Suhu berumah tangga Bang. Jadi Bang gini, Bu Aida kan dengan segala teknik dan cara tuh membujuk suami untuk bekerja. Nah, Bang Wahyudi sebagai seorang suami melihat bagaimana sih perempuan bekerja, Bang? Apakah itu melanggar fitrah atau support system yang baik atau seperti apa, Bang? Saya juga nitip ini pertanyaan. Dan apakah seorang lelaki ini lebih menyukai mana? Perempuan full time di rumah saja atau ada kegiatan ibaratnya wanita karir lah yang bekerja? Pilih. Nah, kalau itu saya kayaknya bisa jawab. Pertanyaan ya. Istrinya bekerja apa enggak dulu? Ya, istri saya bekerja. Bekerja ya. Kalau Muris istrinya bekerja. Calonnya bekerja, Bang. Kalau perspektif saya, yang pertama memang istri saya bekerja. Karena kita dipertemukan pada saat saya bekerja, dia juga bekerja. Gitu. Saya mengambil sikap selama tanggung jawabnya di rumah itu diselesaikan dengan baik, tidak mengurangi tanggung jawabnya di rumah, baik kepada suami, anak, rumah tangga dan semuanya berjalan
beres itu saya mengizinkan. Nah, saya mengkomparasinya begini, ada fenomena yang saya lihat malah sebaliknya begini. Ketika kita kumpul keluarga besar ya, keluarga besar saya Ibu. Saya kan membandingkan nih, saya dengan istri saya, anak saya, ya kan? Produknya kan anak saya nih, ya kan? Nah, saya membandingkan antara keluarga yang suaminya bekerja, istrinya tidak bekerja, ya. Dari sisi pencapaian akademik anak, kemudian sisi agamisnya, ya kan, maksudnya anak itu paham nggak tentang agamanya gitu ya, begitu ya. Standar kita kan, kalau saya pribadi misalkan standar anak, karena saya punya anak laki-laki, standar yang minimal yang saya ajarkan kepada anak laki-laki itu adalah kalau dia sudah usianya 13 tahun gitu ya, atau sudah menjalan akil balik, dia keluar rumah tidak lagi pakai celana pendek. Ini sebenarnya kan sesuatu yang ringan sebenarnya. Yang kedua misalkan, ketika dia bergaul dengan orang banyak, kemudian dia terlibat misalkan sholat berjamaah, dia tidak sungkan untuk azan, atau dia tidak sungkan untuk menjadi imam bahkan gitu. Gitu. Ini kan standar yang ini ya, karena sesuai dengan agama kita juga. Nah, saya melihat fenomenanya malah sebaliknya. Sebaliknya itu begini, istri saya bekerja gitu ya, saya bekerja, anak saya begini, alhamdulillah saya tidak, maksudnya tidak dalam posisi sombong gitu ya. Nah, alhamdulillah saya punya anak yang hari ini hafiz Quran, gitu. Kemudian sholatnya terjaga, kemudian akhlaknya juga bagus kepada orang tua. Nah, saya coba komparasi dengan yang sekeliling saya tadi, dengan ibu yang tidak bekerja, malah sebaliknya gitu. Yang saya dapatkan malah dalam tanda kutip ya, standarisasi yang menurut saya nilai-nilai Islam itu malah banyak PR-nya. Banyak PR-nya itu begini, keluar misalnya masih celana pendek. Ini simple sebenarnya, cuman ini mengganggu buat saya gitu. Yang kedua misalkan anak laki-lakinya tidak bisa untuk azan, apalagi untuk menjadi imam, ya kan? Yang ketiga, anak perempuannya tidak pakai jilbab, gitu ya. Ini standar keluarga muslim ya. Saya melihatnya begini, padahal ibunya ada di rumah tuh 24 jam gitu ya. Kemudian ibunya juga dibantu, ada kita sebut sekarang itu asisten rumah tangga ya. Nah, ada juga asisten rumah tangganya gitu. Tapi produknya tidak bisa begini. Jadi saya menarik kesimpulan atau benang merah, tidak selalu ibu yang bekerja itu kemudian menghasilkan anak yang tidak berkualitas gitu. Nah, saya sepakat tadi dengan Ibu Aida, sebenarnya ini PR kita itu adalah menyeimbangkan peran ya Bu ya. Jadi di dalam itu tetap jalan bagaimana caranya, ya kan, misalkan nih kita sama-sama bekerja, cuman pada satu titik misalkan mesti ada yang di rumah, nah ini kan pasti dikompromikan siapa yang ada di rumah, gitu ya kan. Nah faktor komunikasi, gitu. Kalau dua-duanya tetap harus di luar rumah bagaimana gitu. Nah komunikasi kan sebaik mungkin dengan anak, atau adakah orang yang bisa kita menggantikan posisi kita ada di rumah pada saat itu. Nah bab-bab skill ini yang apa namanya mesti kita pelajari sih sebenarnya. Di samping tadi yang fundamental tadi, saya sepakat juga sebenarnya, dan itu diawali pada saat kita memilih pasangan. Ke saya nih nunjuknya. Wah, betul. Ya, Bu, ya. Siap. Karena kalau kita salah memilih pasangan begitu ya, salah memilih pasangan, kita ya ujung-ujungnya tidak tahu kan produk anak kita bagaimana, gitu kan ya, bagaimana kualitas dia, bagaimana rumah tangga kita dan seterusnya. Itu menurut saya. Dan Tapi sebentar, ada ini fakta menarik, dan ada juga penelitian yang katanya. Jadi tadi bersinggungan sama Mas Mukhlis kan, yang harus ini. Faktanya adalah ternyata anak itu hanya mewarisi gen kecerdasan dari ibunya. Kan? Di note lagi, Riz. Jadi kalau misalnya bapaknya profesor, anggaplah seorang yang sangat pintar sekali, ini bapak dari gen bapak tidak mewariskan 0%, 1% pun dari kecerdasannya kepada anaknya itu. Tapi memang saya memasukkan di
salah satu syarat ya Bang ya, harus berpengetahuan sih sebenarnya. Wah. Untuk siapa? Calon istri Oh, maksudnya. ya. Harus berpengetahuan. Berpengetahuan di sini tidak berarti harus cerdas lah, tapi berpengetahuan dalam berbagai hal. Nah, itu yang paling Multi talent ya. multi talent. Curhat dong mah, iya dong. Tapi belum menjawab pertanyaan Bu Aida tadi Bang. Apa itu? Lebih suka yang berkarir Ya. atau tidak? Abang Sebenarnya Wahyudi. dari lubuk hati paling dalam Iya. gitu kan. Sebenarnya laki-laki ini sukanya full time memang perempuan yang mengabdikan dirinya untuk suami dan anak atau yang di luar. Sedalam apa nih? Kalau saya lebih suka dengan perempuan yang berdaya sebenarnya. Jadi di rumah dia bisa maksimal mendidik dan merawat keluarganya. Di luar juga dia punya peran yang strategis yang bisa dia mainkan gitu. Karena kita sudah punya banyak contoh, salah satunya kan Bu Aida Ya, tadi kan, betul. dan punya contoh di tingkat nasional bahkan juga sejarah keislaman kita kan. Bahwasanya peran domestik ini dan peran di luar itu bisa sama-sama dijalankan gitu, dan sama-sama bisa bermanfaat buat umat, itu catatannya, ya kan? Artinya istri kita nanti ya Muhris Ya, siap. atau pasangan kita Siap. yang berada di luar itu dia memberikan kemanfaatan buat orang banyak, buat umat, ya kan? Kayak Bu Aida tadi latihan public speaking, ya kan? Kemudian ngajar komunikasi dan seterusnya, datang ke satu daerah untuk melihat dan Kondisi, seterusnya gitu. Nah itu luar biasa menurut saya gitu. Hari ini ya dengan dunia yang terkoneksi sedemikian rupa, itu perempuan akan bisa kok menjalankan dua-duanya. Dan saya suka itu. Jadi berdaya di luar, berdaya di dalam. Wow. Ya. Betul. Gacor. Tapi ya perempuan mana lagi buat Muhris? Bro Dian mau ngejawab juga nggak pertanyaan dari Ibu jadi tadi? sebenarnya boleh. kan, jadi berdaya di luar, berdaya di dalam itu tidak akan terwujud kalau tidak ada support suami ya kan Bu. Nah sekarang kita pindah topik nih, Ya. kita mau tanya Bu Aida. Ada fenomena hari ini, kemarin saya baca salah satu di media sosial, Indonesia itu darurat, Kekerasan. bukan kekerasan sebenarnya yang pertama itu. Urutan ketiga kalau tidak salah, anak itu merasa tidak fatherless gitu ya, Oh tidak ya, memiliki, merasa kekurangan dia sosok. punya ayah secara fisik, tapi dia tidak merasakan kehadiran ayahnya. Nah, saya ingin melihat perspektif Bu Aida. Mungkin juga ada juga anak yang tidak merasakan kehadiran ibu begitu ya. Iya. Nah, perspektifnya gimana Bu? Iya, pernah baca juga tentang itu ya di sosial media. Kenyataannya bahwa anak-anak ini mempunyai sosok ayah tapi fatherless gitu ya. Jadi mungkin yang pertama adalah tadi kendala waktu tentunya. Orang tua misalnya ayahnya bekerja dari pagi sampai malam. Kemudian datang-datang anaknya udah pada tidur gitu ya, paling Sabtu dan Minggu, paling Minggu yang seharian itu pun kadang-kadang ada meeting dadakan misalnya seperti itu ya. Jadi memang kalau ayah ini lebih struggle sih, tapi kalau berpengalaman dari rumah tangga saya, ayah itu minimal banget sebelum anak-anak tidur, walaupun sampai malam misalnya sampai ke rumah ya, paling enggak setengah jam harus mereka ngobrol. Ada Ya. interaksi ya. Ada interaksi itu sih yang paling masih bisa kita usahakan lah. Masa setengah jam aja nggak ada sih ngobrol sama anak gitu ya, itu paling penting. Jadi alhamdulillah suami juga sebelum maghrib misalnya datang ke rumah, habis maghrib mungkin sholat berjamaah sama anak-anak, mungkin sama yang si kakak dibawa ke musola untuk sholat jamaah di masjid. Apalagi kalau cowok kan harus sedari dini kita latih itu, kemudian ngobrol deep talk sama anak-anak. Tadi walaupun cuma nanya, ayah hari ini sekolah gimana? Tadi berantem sama siapa? Walaupun pertanyaan seperti itu Sepele anak sebenarnya. tapi anak merasa oh ternyata ada ya yang ibaratnya tuh memperhatikan seharian aku gimana, dan itu adalah orangnya ayah aku sendiri. Jadi kita merasa gini aja, jadi anak lah. Ini kalau misalnya aku jadi anak, kok aku merasa full nggak hati aku. Misalnya hari ini memang kesibukan, mungkin lagi ngajar atau suami lagi seharian juga di luar, merasa kalau misalnya aku jadi anakku, hari ini dia penuh nggak hatinya? Apakah hari ini menjadi hari
terburuknya karena orang tuanya nggak ada ngomong satu patah pun gitu. Jadi itu sih yang paling masih bisa kita usahakan sih, deep talk sebelum mereka tidur bareng setengah jam gitu. Tapi saya pernah melihat fenomena ini Bu, memang ada orang tua yang jarang sama anaknya. Akibatnya anaknya ini di usianya yang seharusnya dia bisa bicara gitu ya, maksudnya anak bicara itu berapa? 2 tahun anak, 2 tahun. Jadi anaknya itu terlambat untuk berbicara karena ketika ayahnya bekerja, ibunya juga tidak mengajak bicara anaknya gitu. Jadi telat bicara jadi anaknya gitu. Banyak Fenomena banget ini. fenomena speech delay ya. Iya, speech delay. Ya, betul. Banyak ya. Karena yang pertama itu waktu lagi, kemudian juga penggunaan gadget tadi, tapi alhamdulillahnya sekarang kalau di Banjarmasin saya kurang tahu, di Banjarmasin sekarang karena udah mulai banyak orang tua yang aware tentang parenting yang bagus, bahwa anak ini memang harus tumbuh kembangnya tuh harus ada pedoman step-stepnya tuh harus semua terpenuhi. Misalnya 2 tahun harus bisa ini, 3 tahun harus bisa ini. Jadi banyak banget di Banjarmasin sekarang ada sekolah namanya sekolah Montessori. Apa itu? Sekolah Montessori itu adalah sekolah anak sebelum TK, jadi mempelajari tentang sensorik dan motoriknya. Oh iya. Iya, jadi sekolahnya itu bukan yang nulis ngegambar, bukan. Jadi anak yang kedua kan juga sekarang baru berusia 2 tahun, jadi saya masukkan itu. Jadi masuk ke kelasnya itu 1 jam sampai 1 jam setengah. Misalnya hari ini pelajaran tentang sensorik, jadi hari ini cuma ngubek-ngubek pasir aja. Datang ke sekolah hanya untuk mengubek-ngubek pasir. Kenapa jadi kata orang sekarang laku? Karena orang tua nggak bisa menyediakan fasilitas itu di rumah. Mungkin takut pasir di rumah kotor, nggak ada pasirnya juga karena batako. Jadi orang tua memasukkan anaknya ke sekolah Montessori itu, yaitu karena kalau dulu pernah nggak kita zaman-zaman kita mungkin ya, kalau siang sampai sore tuh keluar semuanya main layang-layang, anak-anak main itu yang batu-batu itu. Sekarang kalau kita lihat sudah jarang sekali yang sore sore sampai malamnya tuh hanya di rumah saja. Nah, mungkin di situ banyak orang tua yang aware, dan banyak juga alhamdulillah banyak sekolah-sekolah Montessori sensorik motorik agar anak-anak tadi tumbuh kembangnya maksimal. Teraktivasi berarti. Iya, betul. Mudah-mudahan maksimal ya dimanfaatkan dengan fasilitas ini ya. Karena kembali lagi tuh Bang, fatherless, motherless itu bukan hanya masalah speech delay. Jadi ada yang mengatakan juga penyimpangan seksual juga diakibatkan oleh fatherless dan motherless. Yang cowok jadi boti karena kehilangan sosok ayah. Nah ini kan berat juga ya permasalahannya. Gara-gara itu terjadi penyimpangan. Iya, karena mungkin dia tuh nggak bisa melihat secara langsung bagaimana sosok seorang pria itu bekerja di dunia ini. Misalnya kan cowok ya, cowok itu paling nggak minimal dulu kita pernah nggak, walaupun saya anak cewek nih, bapak dulu kalau hari Minggu, almarhum bapak, kalau misalnya hari Minggu kan bersihin motor tuh, diajak sini, ini namanya rantai, ini namanya setang, padahal tuh cewek loh. Dikenalin ya. Iya, dikenalin ini. Oh, jadi kita tuh kayak kayak penasaran. Oh, ini knalpot ini ya. Panas ya, iya, nanti ini karena di sini keluar asap. Nah, kayak itu kan skill yang tidak bisa kita beli kan, selain kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Seperti itu. Betul. Sosok Pada akhirnya memang kalau salah satu dampak negatif dari fatherless ini akhirnya ketika dia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang pada akhirnya tidak menunjang, tidak menunjang sesuatu yang positif, akhirnya dia melampiaskan kepada hal-hal yang negatif. Akhirnya jadi pemakai, tadi termasuk juga pelangi kaum dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia melampiaskan kepada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, akhirnya ke arah situ. Karena dia tidak bisa melihat sosok yang benar itu di mana gitu. Dan tidak diajarkan kan ke mereka. Betul. Tidak mendapatkan sosok teladan sih. Iya. Nah, berkorelasi dengan itu, Ibu kira-kira apakah ini ada kaitannya dengan tingkat kekerasan kepada perempuan karena
laki-laki setelah menikah atau kemudian ini pengaruh dari laki-laki yang waktu dia dididik sejak kecil, dia juga melihat bahwasanya beginilah bapaknya bersikap kepada ibunya gitu. Sehingga Ya, pada betul, saat betul. dia menikah, Ya. dia juga melakukan hal yang sama gitu. Oh, ya, ya, Kepada ya. pasangannya bahwasanya itu sesuatu yang normal gitu. Karena visualnya menangkap itu. Menekan perempuan, Memukul. marah-marah, memukul bahkan ya kan dan seterusnya. Bagaimana Ibu melihat ini? Berarti kita harus memutus lingkaran setannya, Ya. ya kan? Jadi awalnya dia melihat dulu, dia belajar dan dia melakukan. Jadi tugas kita di sini adalah memutuskan rantainya tadi dari personal diri kita sendiri itu sih. Salah satunya mungkin ya kita harus, mungkin ya bagi saya pribadi harus sekolah tinggi lah. Sebagai sarana untuk memperbaiki cara berpikir lah setidaknya gitu. Betul. Ada kaitannya nggak sih dengan tepuk sakinah? Itu harus dihafalin loh Mas Nuris. Tapi Iya. katanya kan nggak wajib. Masa itu dijadikan Berpasangan. bukan wajib kan ya, nggak apa-apa lah ya. Iya. Gimana? Mungkin Bro Daus mau memberikan pandangan terkait dengan fenomena yang saat ini yang masih beredar lah gitu di media, masih terjadi kekerasan terhadap perempuan tuh gimana pandangannya Bro Daus? Ya, kalau saya ditanya seperti itu bro, agak sulit ya. Cuma yang paling penting adalah buat para perempuan, kenalilah pasangan kalian, cowok kalian, dia itu red flag atau tidak gitu. Oh, iya. Karena kalau yang pacaran ya itu kesempatan buat mengenal. Karena ada yang bilang saat pacaran sama udah nikah itu beda. Nah ini teman saya nih bu, teman saya bilang gini. Katanya dia nggak meremehkan ta'aruf ya kan Bu Aida, ta'aruf. Katanya aku nggak mau ta'aruf. Apa bang? Katanya dia itu kayak beli kucing dalam karung. Oh, gitu. Jadi tahu-tahu kita kenalan 3 bulan belum sempat PDKT dapatnya zong. Bisa jadi nih kekerasan dalam rumah tangga. Aslinya gimana kan? Emang cukup tuh 3 bulan buat mengenali, sebulan. Bahkan ada beberapa teman saya yang dulu tuh katanya dikenalkan kemudian nggak cocok, tapi ada juga yang dikenalkan dan ternyata cocok. Nah kalau melihat itu gimana tuh Bu Aida, pengalaman sebagai seorang wanita yang berta'aruf? Wow. Berarti kalau misalnya dibilang kayak beli kucing dalam karung, nggak melihat semuanya secara utuh gitu ya maksudnya ya. Kalau menurut saya 3 bulan itu malah terlalu lama. Ngapain aja 3 bulan gitu kan. Jadi kan itu kan kalau ta'aruf kan memang ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya jalan itu harus ada orang ketiga, pendamping, mau dari sisi wanita atau sisi laki-lakinya. Dan kalau misalnya itu setiap hari kita ketemu, kemudian dia berkomunikasi, kayaknya kalau 3 bulan malah terlalu lama ya kan. 3 bulan lama kan? 1/4 tahun bukan? Iya. Ini 1 bulan lagi udah 1 tahun kuartal baru. kan, 3 bulan. Iya, jadi yang pastinya kalau misalnya kita yang beragama Muslim, istikharoh itu paling penting sih. Minta yang maha mengetahui gitu kan. Gini, kalau saya tuh doanya kayak gini, ya Allah kalau benar memang dia orangnya, dekatkan, lancarkan. Jangan ada batu sandungan sebatu kecil pun, tapi kalau misalnya dia bukan orangnya, jauhkanlah jauh-jauh. Ternyata mendekat berarti benar. Back to Allah ya. Ya. Kalau bukan dia, tolong ya dia lagi ya Allah. Doanya kayak gitu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 pokoknya dia ya Allah. Enggak, dia doanya gini, Riz. Kalau bukan dia nggak apa-apa ya Allah, tapi jangan jodohkan dia dengan siapapun. Wow. Agak ekstrem ya. Turunin standar dia ya Allah. Tapi statement harus juga mesti kita koreksi. Ya, itu Iya. baik case sebenarnya ya. Baiknya sih bang. Jadi banyak juga yang pacaran belasan tahun akhirnya juga tidak kawin. Ya, benar, Ya. benar. Karena memang jodoh ini kan misteri kan, rahasia Tuhan kan. Jagain Gitu. jodoh orang. Ya, jadi ya kita nggak bisa tarik satu kesimpulan kalau mencari istri itu harus pacaran, gitu kan. Harus 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Murid sudah berapa tahun ya? Kebetulan tidak pacaran, Pak. Iya. Ta'aruf ya, ta'aruf versi modern ya. Hati-hati di belakang layar ya. HTS itu. HTS Muris. Bu, kalau kita melihat perempuan-perempuan sukses yang di luar sana, kita pasti juga akan melihat bahwasanya penopang utamanya pasti keluarga nih, ya kan? Support. Nah, kita mencermati nih
di Banua kita ini peran tertinggi perempuan mungkin ada di eksekutif segala macam. Kayak Banjarbaru kan sekarang perempuan nih. Kemudian di Kalsel itu kalau tidak salah ada 5 sampai 6 lah yang anggota legislatifnya perempuan. Begitu. Nah, kemudian ada yang jadi kepala dinas dan seterusnya. Nah, Ibu melihat fenomena ini bagaimana nih? Perempuan berhasil meniti karirnya pada tahapan puncak gitu. Kepemimpinan. Kepemimpinan lah ya. Kepemimpinan ya. Karena apalagi pemimpin katanya harus laki-laki. Oh iya. Ada yang begitu. Ya, statement orang-orang sini lah. Malah kalau misalnya ada sosok yang menginspirasi banyak wanita untuk bisa ambil bagian misalnya di pemerintahan atau di eksekutif manapun yang mengharuskan dia menjadi seorang pemimpin, itu bagus sekali sih. Cuman kita garis bawahi ini kita tidak melupakan fitrah sebagai perempuan. Bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita ibaratnya tuh sangat cerdas lah dimanapun di sektor manapun, tetap fitrah kita tidak bisa melebihi dari sosok laki-laki seperti itu. Jadi takutnya woman empowerment ini berdaya jadi wanita, ajang jadi cowok jadinya yang dibawa, jangan seperti itu. Malah itu sih yang kekhawatirannya. Tapi sejauh ini saya melihat beberapa sosok inspiratif wanita ya tadi tidak pernah melupakan fitrah dia sebagai perempuan seperti itu. Itu yang mesti digarisbawahi. Artinya kalau misalnya kita bicara konteksnya pejabat publik nih, ya bagi saya pribadi perempuan laki-laki yang penting dia memenuhi syarat berkapasitas, berintegritas gitu. Jadi mau laki-laki atau perempuan nih bagi saya ya. Tapi dia tidak melupakan fitrah yang paling penting betul. ya. Betul. Karena memang sepertinya ini yang sering lebih tafsir mungkin Bang Wahyudi, di mana dia mengkreat bahwa berdaya itu dia melampaui gitu, dia berada di atas, padahal kan setara ya, kesetaraan. Gitu. Kadang istilah kesetaraan gender juga jadi alasan untuk terlalu superpower, padahal laki-laki dan perempuan itu ya setara. Di bawah dikit lah. Di bawah dikit lah. Karena kan pemimpin laki-laki ya. Di bawah dikit lah. Juga ya. Gimana tuh? Iya ya. Ya boleh lah. Tapi pada intinya mereka adalah kedua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan kesetaraan yang sama, kesempatan yang sama sebagai seorang pemimpin, karena manusia katanya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi khalifah di muka bumi. Iya. Kata-katanya bisa diulang nggak? Jangan. Ini kayak Jemaah. mendengarkan tausiah Ustadz ini. Iya. Luar biasa. Oke, Bu Aida, boleh dong kita minta kata-kata buat para perempuan di Banua, para perempuan di Banua kita yang sedang berjuang di sana untuk bisa berdaya. Di Kalimantan Selatan banyak perempuan yang sedang berdaya, kasih mereka lewat podcast Suara Positif ini sebuah pesan agar mereka enggak menyerah untuk bisa berdaya dan tetap hidup. Oke. Bagi perempuan yang ada di luar sana, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Itu yang paling penting. Jadi apapun yang ada di pikiran selama itu positif, lakukan saja. Karena kita nggak tahu jalan kesuksesan kita itu jalur mana. Makanya kita jalanin aja semua jalur kalau bisa. Jadi kita mengambil semua potensi, kira-kira ini saya berdayanya di sektor bagian mana gitu. Jadi jangan pernah takut memulai, kemudian terus berdoa, dan jangan pernah menganggap seorang wanita ini adalah makhluk yang sudah apa adanya. Kami ini lemah, gak bisa apa-apa gitu ya. Ternyata wanita itu adalah personal yang sangat kuat, terbukti dengan beberapa kali melahirkan kami tidak tumbang gitu kan. Ada juga yang sampai belasan anak, melahirkan dan mengandung itu tidak mudah, tapi kami bisa. Berarti kalau misalnya saya bisa di sini, kenapa kamu tidak bisa? Seperti itu.
Just do it. Insyaallah. Gacor. Dan untuk bapak-bapak yang punya istri, bukan saya ya, terus support istrinya. Nah, karena di samping suami yang hebat, ada seorang istri yang hebat. Kira-kira begitu ya. Keren sudah jadi suami nih. Woi, sudah Ini lulus nih. kata-katanya belum berlaku buat saya sebenarnya. Silakan Bang Wahyudi, kata-kata buat para suami yang sedang menjaga istrinya. Menjaga istrinya. Menjaga istri. Ini konteksnya kemana nih? Menjaga istrinya konteksnya kemana nih? Buat para suami yang di luar sana, saya ingin menyampaikan bahwasanya kehadiran suami itu adalah sesuatu yang sangat penting buat keluarga. Hadirlah dengan jiwa dan raga agar menjadi pondasi yang kuat untuk istri dan anak-anaknya. Gacor. Insyaallah. Oke. Dari Daus, Bro Dian, sebagai Enggak. seorang suami, ada yang mau disampaikan untuk istri? Saya masih pemain baru, tapi saya mau bilang kepada istri saya, Fadilah Anissa, Cakep. bahwa aku akan mencintaimu dengan cara yang paling rumit. Wow. Cakep. Itu aja. Wow. Oke, sahabat positif dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan podcast Suara Positif. Hari ini kita bersama Bu Aida belajar banyak hal, bahwa sukses is a journey not a final destination. Dia adalah sebuah tujuan, perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan yang paling penting adalah Bang Wahyudi sudah bilang bahwa tugas untuk mendidik anak itu bukan hanya tugas seorang perempuan, tetapi juga tugas oleh suami, tugas juga sebagai seorang istri. Istri perempuan adalah madrasah yang paling pertama untuk tumbuh kembang anak kita. Perempuan yang hebat selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang berani dicoba dan berani diusahakan. So, sampai jumpa di podcast Suara Positif episode selanjutnya. Saya Dian Firdaus Yusuf bersama Bang Wahyudi, Bro Muhris, dan Ibu Aida pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.